Tapi yang masalah itu ketika kita meninggalkan Allah. Ketika kita meninggalkan Allah, itulah masalah yang sebenarnya. Jadi semua masalah akan menghampiri hidupnya ketika kita jauh atau meninggalkan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan berlari kepadanya dan kepadanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai Mas Zubik. Alhamdulillah santai. Ini saya mau melanjutkan itu yang kemarin sempat dibahas tentang the law of projection ya. Iya, kemarin kita bahas di law of projection. Nah ini saya setelah membaca buku ini ada yang bingung juga tentang garpu tala. Bisa kasih gambaran garpu tala itu seperti apa garpu tala ini? Kok diistilahkan garpu gitu? Garpu tala itu cuma istilah ya. Jadi dalam penerapannya itu berbeda. Garpu tala dalam buku Mana Rezeki itu penerapannya begini. Jadi ketika kita punya masalah, ya kan, maka solusinya itu ada pada Al-Quran. Jadi ada pada Al-Quran. Misalkan kita punya masalah tentang kehidupan kita, ya. Kemudian kita ingin ada solusi, dalam permasalahan tersebut, maka kita terapkan yang namanya garpu tala. Garpu tala ini istilah dari Pak Nasrullah sendiri atau memang sudah ada istilah yang disepakati secara global? Untuk garpu tala ini disepakati oleh Pak Nasrullah sendiri, ya. Istilah dari Pak Nasrullah sendiri. Jadi penerapannya begini: ketika kita punya masalah hidup, kemudian ingin ada solusi dalam permasalahan tersebut, maka kita gunakan garpu tala. Kita sholat terlebih dahulu, sholat hajat, kemudian kita niatkan bahwasanya setelah sholat hajat itu ya kita ambil Al-Quran, kemudian kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, berikan solusi dalam permasalahan hidup hamba. Kemudian kita buka Al-Quran, ya, terserah halaman berapa, nanti kita akan dipertemukan dengan salah satu ayat yang akan memberikan solusi kepada permasalahan kita. Berarti Al-Quran itu yang sudah lengkap dengan artinya berarti Mas Taufik ya? Bisa Al-Quran yang ada terjemahannya, ya, atau terjemahan Al-Quran digital, tidak apa-apa, yang bisa di-install di HP kita yang ada terjemahan. Mas Taufik sendiri punya masalah dan bisa pernah mencoba menggunakan teknik garpu tala yang diajarkan Pak Nasrullah? Alhamdulillah pernah saya coba kemarin pas saya ada sedikit permasalahan. Jadi saya langsung buka Al-Quran, kemudian waktu itu langsung ketemu solusi dalam permasalahan tersebut. Itu pasti ketemu Mas Taufik ya? Insya Allah itu sesuai dengan apa yang kita hadapi. Untuk lembaran itu kan ada 2 lembaran, kanan sama kiri, ini yang mana yang didahulukan? Kan kita pegang Al-Quran begini ya. Kemudian kita niatkan untuk mencari solusi. Kita bisa pinjamkan mata, kemudian dibuka lembaran Al-Quran ya, gini. Kita buka, insya Allah nanti ayat pertama yang kita baca itulah solusi yang diberikan Allah lewat Al-Quran. Nanti solusinya kalau seumpama ini tentang hutang, kira-kira solusi yang tampil di Al-Quran seperti apa Mas? Yang akan tampil sesuai yang kita buka tadi ya. Kita cari artinya, di situ kan pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hutang, tersebut, amanah tadi.
Bisa jadi karena banyak dosa atau apa itu masih bisa Mas Taufik ya. Sangat memungkinkan karena hutang sendiri itu kan berkaitan dengan perisai ya, istilahnya perisai dosa. Iya, Jadi dosa. kalau perisai kita itu banyak, maka akan menghambat rezeki kita, menghambat, termasuk hutang atau amanah itu kan salah satu yang menghambat rezeki. Ini sudah lepas dari materi tentang Garpu Tala. Saya juga sekalian tanya tentang itu Mas Taufik, perisai. Barusan sudah disinggung perisai, sekalian bahas perisai juga Mas Taufik. Iya. Di dalam buku Mana Rezeki itu istilah perisai itu adalah dosa, ya kan? Jadi ada pemilihan kata. Jadi dosa itu diganti dengan nama perisai. Nah, kalau perisai kita itu sedikit, maka kehidupan kita itu lebih ajaib, kan begitu. Seperti ajaib ya. Bayi itu kan belum punya perisai yang lebih ya, belum ada dosa ya. Masih sedikit perisainya, jadi semuanya serba ajaib, baik minumnya, makannya, semua sandang pangannya itu serba ajaib. Seolah sudah ditanggung gitu ya. Iya, memang ditanggung oleh orang tuanya, dan itulah keajaiban sebenarnya. Jadi keajaiban itu bukan hanya untuk anak kecil, untuk orang dewasa seperti kita pun, kalau perisainya itu sedikit, maka hal-hal ajaib akan menemui kita. Berarti kesimpulannya kalau kepingin hidupnya ajaib harus dikurangi dosanya gitu. Iya betul, kita minimalkan perisainya. Jadi saya punya testimoni ya, waktu itu saya belum mau mengikuti tes P3K guru, ya kan? Oh iya. Tapi kan lulus sekarang ya? Alhamdulillah sudah lulus berkat dari teknik Garpu Tala dan perisai yang diajarkan Pak Nasrullah. Diajarkan oleh Pak Nasrullah. Ceritanya waktu itu saya kan mau tes-tesan P3K. Kemudian saya bingung materinya dan belum punya buku yang akan saya pelajari waktu tes yang akan datang. Kemudian saya cukup pikirkan, saya belum punya. Rencananya sih saya mau beli bukunya untuk menghadapi tes tersebut. Namun karena mungkin perisainya sedikit, karena ada keajaiban tadi, maka ada teman yang menawarkan. Saya dipertemukan dengan teman, oh iya saya punya buku dan sudah ada di saya, bisa dipinjam dulu. Itu belum sempat membeli masih berarti? Belum sempat membeli, cuman terbesit aja dalam pikiran karena minimal perisai maka otomatis ada keajaiban. Jadi ada teman yang memberikan pinjaman, itu salah satu keajaiban. Seolah-olah permintaan Mas Taufik sendiri terhubung dengan teman itu ya? Iya, jadi apa yang saya pikirkan itu langsung menarik buku tersebut. Kan saya memikirkan buku yang akan saya pelajari untuk tes P3K. Buku tersebut langsung ditawarkan oleh teman saya. Itu tidak lama, mungkin hanya 1 hari. Itulah keajaiban yang terjadi pada diri saya. Dan itu bagi saya itu adalah keajaiban. Saya dengar Mas Taufik banyak keajaiban di P3K ini. Selain dari pinjaman buku, ada keajaiban lain tentang P3K? Ada. Jadi selain pinjaman buku itu, saya diberi kemudahan saat menjawab tes P3K. Sebelumnya itu saya bermimpi ketemu ibu saya itu memberikan sesuatu, itu semacam padi ya. Menurut saya itu adalah buah ya, bahwasanya ibu saya itu ridho dan merestui apa yang saya lakukan, apa yang saya kejar. Dan alhamdulillah pas tes itu sebenarnya sempat bingung juga karena waktunya mepet, dan alhamdulillah masih ada tersisa waktu
20 menit waktu itu. Kemudian saya masih sempat mengkoreksi kembali. Akhirnya saya lulus passing grade dan alhamdulillah diterima di pendidikan. Sudah dapat SK-nya berarti sudah? Alhamdulillah sudah dapat bulan Mei kemarin. Sudah mulai ada aktivitas mengajar berarti Mas Syafiq ya? Ya, insya Allah semester depan ini sudah mulai mengajar. Ya, terima kasih Mas Syafiq, waktunya ini sudah saya dikasih tahu ilmu-ilmu baru tentang Pak Nasrullah yang sebelumnya saya belum mengerti. Ya, terima kasih Bang Lutfi. Mudah-mudahan menjadi pencerahan Amin. tentang garpu tala dan perisai rezeki tadi. Iya. Ya kan? Mas, saya sempat bingung perisai ini kok diistilahkan perisai itu, ternyata istilah kasarnya itu dosa berarti Mas Syafiq ya? Betul, perisai itu penghalang istilahnya. Kalau kita banyak dosa maka semuanya itu akan terhalangi seperti itu. Termasuk rezeki, termasuk permasalahan itu akan timbul ketika kita banyak perisainya. Nah, kalau kita minimalkan perisai itu maka insya Allah semua dimudahkan oleh Allah. Berarti kesimpulannya semakin banyak dosa berarti semakin sulit hidup seseorang berarti. Bisa jadi seperti itu karena dosa tersebut yang menghalangi atau perisai tersebut yang menghalangi hal-hal ajaib dalam hidupnya. Seakan-akan dia tidak punya solusi hidup, sementara dosanya yang menghalanginya. Iya. Jadi untuk evaluasi kita harus memang harus banyak beristighfar untuk mengurangi dosa berarti Mas Syafiq. Ya, salah satunya kita perkecil ya dengan istighfar. Kemudian masalah itu sebenarnya dalam buku tersebut bukanlah masalah sebenarnya dalam hidup ini. Kalau kita dekat dengan Allah, tapi yang masalah itu ketika kita meninggalkan Allah. Ketika kita meninggalkan Allah, itulah masalah yang sebenarnya. Jadi semua masalah akan menghampiri hidupnya ketika kita jauh atau meninggalkan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah akan berlari kepadanya untuk mendekat kepadanya. Seperti itu. Terima kasih Mas Syafiq. Ini masih ada acara lagi soalnya kita bahas-bahas lagi nanti di judul apa lagi istilah yang dipakai panas banyak yang belum mengerti saya Mas Syafiq. Ya, nanti season berikutnya kita bahas lagi ya. Iya. Tentang buku yang Kehidupan Panas. Ya. Terima kasih Mas Syafiq. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.